Tetap tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Syahid wa fi dhalalatin wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih bersua kembali di majelis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah taufik lima yuhibbuhu wa yardah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik, yakni pertolongan untuk bisa menjalankan apa yang Allah ridhoi. Dan pada perjumpaan yang lalu kita telah menyebutkan dua hadis atau satu hadis yang berkaitan dengan zikir pagi dan petang, yang pada hadis tersebut tidak disebutkan fadilahnya, akan tetapi kemarin kita sebutkan kenapa tetap ini diamalkan sebagai bentuk ittiba' kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai bentuk kepengikutan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ittiba' ini termasuk salah satu syarat diterimanya amal ibadah. Seikhlas apapun orang beramal, tak berharap apapun dari selain Allah Subhanahu wa taala, dan sesembunyi apapun dia dari pujian manusia, namun apabila amalnya tidak di atas ittiba', tidak di atas kepengikutan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak terwujudkan dengan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan dan contohkan, maka amalan tersebut tertolak. Maka amalan tersebut tertolak. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang amalan tersebut tidak terdapat di dalam urusan perkara kami, yakni dalam agama kami, fahuwa radd, maka perkara tersebut tertolak. Nah, ini yang kita sebutkan kemarin, satu amalan yang ada pada ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak disebutkan keutamaannya, tapi kita melakukannya di atas ittiba', yakni mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya diamalkan dengan ihtisab, yakni meniatkan, mengharapkan keutamaan, fadilah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini ikhlas. Jadi ikhlas itu bukan gak ngarep apa-apa, bukan ya. Ikhlas itu mengharap, cuma mengharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beda dengan ikhlas yang dimaksudkan oleh sebagian firqah atau kelompok tertentu yang salah dalam memahami ikhlas. Sebenarnya ikhlas itu enggak jaluk apa-apa termasuk pada Allah Subhanahu wa taala. Namun ikhlas itu tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berharap kepada yang lainnya. Taib. Dan hadis yang kemarin kita sebutkan mudah-mudahan telah dihafal dan diamalkan, yakni di pagi hari mengatakan Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Pagi ya, wa ilaikan nusyur. Adapun di sore hari
Allahumma bika amsayna kif Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Kalau yang pagi wa ilaikan nusur, kalau yang sore yang lebih pas wa ilaikal masir. Namun adapun bila sore hari dibaca wa ilaikan nusur, maka tidak mengapa karena ada hadis yang berbunyi tersebut. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Adapun saat ini kita lanjutkan pada hadis berikutnya yang dibawakan oleh mu'allif di sini hafizahullah taala. Qala al-mu'allif hafizahullah taala an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza amsa qala amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Qal urahu qala fihin lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzubika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibr wa su'il kibari wa su'il kibari. Rabbi a'udzubika min adzabin finnari wa adzabin fil qabr. Kemudian wa idza asbaha qala dzalika aidan asbahna wa asbahal mulku lillah akhrajahu Muslim. Hadis pendek namun bagi kita mungkin terasa panjang, akan tapi doa ini apabila diamalkan dia menjadi pendek dan sangat pendek. Waktu saya mengamalkan dulu kok dawamen sih, tapi setelah hafal diamalkan ternyata pendek banget. Dikatakan di sana dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Pada waktu yang lalu kita telah sedikit sebutkan tentang keutamaan beliau, sahabat Nabi yang termasuk mendapat jaminan surga, yakni Abdullah bin Mas'ud. Beliau adalah sahabat yang miskin dunia. Kemudian beliau itu bertubuh kecil. Bahkan sebagian riwayat dijelaskan berdirinya beliau hampir setara dengan duduknya sebagian orang. Sebagian orang duduk, beliau itu berdiri itu meh podo. Berarti kan cilik. Jadi wis miskin, cilik. Bahkan ketika beliau belum masuk Islam, kalau beliau berjalan di hadapan para pembesar kafir Quraisy, beliau itu cepat-cepat nunduk dingklu itu loh, minder, malu. Istilahnya merasa nggak layak berjalan di sekitaran para pembesar kafirin pada waktu itu. Namun tatkala beliau mengikrarkan keislaman beliau di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah angkat kedudukan beliau dengan ketinggian yang luar biasa, yang diantara kita yang seganteng ya, apapun ya, sekuat dan segagah apapun, tak menyamai kedudukan beliau. Bahkan suatu hari ketika beliau sudah masuk Islam, beliau diriwayatkan dalam hadis Ahmad, beliau manjat pohon ara. Pohon ara itu yang ranting-rantingnya itu biasa disebut diambil padanya siwak yang biasanya menggosok gigi yang dari Timur Tengah itu yang kayu itu nggih. Nah, beliau sedang memanjat pohon tersebut untuk memotong-motong dahan itu untuk diambil kayu siwaknya. Nah, pada waktu beliau di atas, karena memang beliau kecil orangnya, bertiuplah angin. Maka setelah itu angin mensibakkan sebagian dari pakaian beliau, dari sarung izar beliau. Maka tersingkaplah betis beliau. Betis nggih, kentol, bukan paha, bukan pupu. Adapun sekarang nggak enek angin pun sak pupune dipamer nih. Apa neh mari fitness ketok merekendal. Belum lagi yang perempuan itu nggak fitness ya apa-apa dipamer. Waliyadzubillah.
Beliau ketika angin bertiup tersingkaplah betisnya, kemudian para sahabat di bawah itu tertawa. Guyu roh betisnya Abdullah bin Mas'ud tersebut. Di saat para sahabat ketawa gitu, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada orang yang ketawa, mimma yadhakun, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang menyebabkan kau tertawa? Dari apa kalian tertawa? Apa sih pada cekiki anen apa? Kata sahabat, wahai Nabi Allah, sesungguhnya kami tertawa karena melihat kecilnya betis Ibnu Umi Maktum. Ibnu Umi Abdin. Ya, jadi yang disebut Ibnu Umi Abdin itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Kami tertawa karena delok sikile Ibnu Mas'ud lucu, nah. Guru cilik. Selain saiki kuntet. Bahkan dijadikan lawakan. Para pelawak itu katanya yang kuntet dijadikan lawakan. Dan ini termasuk penghinaan salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika itu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi, lahuma athqalu fil mizani min Uhud." Perhatikan syahidnya. Orang yang dikatakan kerdil, miskin, jelek, kurus, ya, merkingking, jadi orang Jawa. Tapi ketika keislamannya bagus, maka kata Rasulullah katakan, demi yang jiwaku di tangannya, yakni demi Allah Subhanahu wa taala, lahuma afqalu fil mizani min Uhud. Sungguh kedua betis Ibnu Mas'ud apabila ditimbang di sisi Allah maka dia lebih berat dari gunung Uhud. Saking utamanya. Inilah keislaman. Jadi generasi Islam, generasi yang mulia pada zaman dahulu cukup berbalik dengan generasi yang sekarang. Maka kita temukan pada hari ini para generasi muda khususnya tersibukkan merawat jisemnya, jasadnya, fisiknya. Dia bentuk tubuhnya dengan fitnessnya. Ya. Dia operasi plastik pada sebagian manusia untuk memperindah wajahnya. Dan dia masuk ke kamar mandi dengan waktu yang lama. Berjalan untuk membawa sabun beserta alat skincare-nya. Cah lanang lho. Cah itu enak pantes sithik. Meskipun kenemanan. Nah, ini generasi sekarang banyak merawat fisiknya, akan tetapi mereka lupa untuk memperindah, merawat dari jiwanya. Adapun Ibnu Mas'ud dengan kecilnya fisiknya, namun keutamaan pada jiwanya yang betisnya saja apabila ditimbang maka dia akan lebih berat dari gunung Uhud, saking utamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu atau sekilas dari perawi hadis kita, yakni Abdullah bin Mas'ud. Qala Abdullah bin Mas'ud mengatakan setelah beliau mengatakan kana Nabiullah sallallahu alaihi wasallam adalah dahulu Nabi Muhammad, yakni Nabi Allah Subhanahu wa taala, idza amsaqal, apabila dia memasuki waktu sore, dia mengatakan amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi Nabi itu kalau sore selain doa yang kemarin kita sebutkan, nah ditambah malih ya, agar keutamaan yang kita dapatkan lebih banyak ya. Jadi kalau sore hari beliau mengatakan amsayna wa amsal mulku lillah. Di waktu sore kami memasuki waktu sore dengan petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa amsal mulku lillah, dan
Al-mulk, kerajaan itu adalah milik Allah. Walhamdulillah, dan segala puji adalah milik Allah. La ilaha illallah, tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak ada satupun ilah atau sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah. Wahdahu ini taukid. Ya. Untuk apa? Taukid untuk al-isbat. La syarikalah ini taukid untuk an-nafs. Jadi pada la ilaha illallah itu ada an-nafju, ada al-isbat. Ada penafian, peniadaan, yakni tidak ada ilah sama sekali yang berhak diibadahi. Kecuali siapa? Yakni Allah. Nah, ini namanya al-isbat, penetapan. Jadi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah wahdahu semata-mata. La syarikalah, tidak ada satu sekutu pun bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala urahu qala fihinna. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan selanjutnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam membaca urahu dari awal ro'a, okay. Ro'a kadang kita menerjemahkan urahu qala fihinna bagi yang sedikit mengenal bahasa Arab, kadang rada kangelan apa ya urahu. Cuma intinya itu beliau kemudian melanjutkan nek bahasane aku mengingat, setelah itu Rasulullah melanjutkan bacaannya ya. Yakni fihinna, insyaallah dhamir ini kembali kepada al-kalimah. Yani kalimat-kalimat yang dibaca ini. Qala urahu qala fihinna. Kemudian setelah membaca itu Rasulullah melanjutkan lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah kerajaan dan miliknya lah segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia atas segala sesuatu maha mampu. Dan dia terhadap segala sesuatu maha mampu. Al-Qudrah kita singgung sedikit berkaitan dengan pembahasan at-tauhid, walau kadang agak rumit pada sebagian orang. Al-Qudrah di sini Allah mengatakan wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu maha mampu terhadap segala sesuatu. Qudrah. Qudrah ini adalah milik Allah, bahwasanya Allah itu maha mampu, paling mampu, nggak ada yang lebih mampu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi qudrah Allah ini muta'alliq bil mumkinat. Qudrah Allah muta'alliq bil mumkinat. Walaysa bil muskilat, walaysa bil mustahil ya. Atau bil muhal. Jadi kudrah, kemampuan Allah, Allah itu mampu segalanya. Nah, kemampuan Allah di sini terkait atau berkaitan dengan perkara-perkara yang mungkin, bukan pada perkara-perkara yang mustahil. Kenapa oleh sebagian ulama hal ini perlu dijelaskan? Karena di sana banyak yang biasanya menimpa sebagian pemuda yang sok intelek. Bukan intelek beneran ya, sok intelek. Mereka, para orang-orang ini kadang meracuni dirinya dengan ilmu-ilmu filsafat, dengan ilmu-ilmu kalam, yakni ilmu-ilmu permainan lisan, senang debat. Maka mereka terjerumus kesibukannya pada memainkan permainan kata-kata. Nah, qudrah Allah ini muta'alliq bil mumkinat. Jadi Allah itu mampu segala sesuatu pada perkara-perkara yang memang itu mungkin. Kalau yang nggak mungkin, nggak masuk pada pembahasan qudrah ini. Makanya kadang-kadang orang filsafat atau ahlul kalam itu
mereka ingin membantah hal seperti ini. Biasa mereka mengatakan, kalau Allah itu maha mampu, nek pancen Allah itu iso tenanan, mampu tenanan, kira-kira Allah iso enggak membunuh dirinya? Mampu enggak? Jadi maha mampu. Kira-kira Allah itu mampu enggak menciptakan yang setara atau yang lebih kuat dari dirinya? Kan maha mampu. Nek gak mampu, kadang-kadang kita yang enggak mempelajari at-tauhid bingung. Dijawab mampu, salah. Gak dijawab gak mampu juga salah. Ya yang mereka inginkan tuh biasanya kebingungan gini. Maka ilmu kalam, ilmu filsafat itu biasanya berakhir dengan kebingungan. Yakni contohnya membingungkan perkara yang terang, mempersulit perkara yang mudah. Misal untuk sedikit tambahan pengetahuan kita. Kita tahu kan pisau, maklum, di sisi kita pisau itu maklum, jelas wis genah lah. Pisau ki apa? Yes, pisau ya ikulah. Tapi permainan lisan itu akan nanti akan main-mainkan sehingga pisau sing gampang genah iki lho, pisau ki apa? Ya iku lho pisau. Cah cilik lah ngerti. Itu dipersulit. Pisau itu apa? Kalau kita jawab besi yang tajam. Nah, itu atap itu yang dari seng, dari besi tajam. Apakah itu pisau? Ya bukan. Lah itu berarti apa pisau itu? Oh berarti pisau itu singge, macul, cangkul. Itu besi, tipis dan tajam. Bukan. Jadi gak ketemu. Apa yang golek pisau gak tuh padahal pisau itu jelas. Nah itu cuma main-main lisan. Jadi mempelajari hal-hal seperti itu hanya menjadikan orang pintar menjadi bodoh, orang bodoh semakin bodoh. Tapi gaya, wah pinter tenan caiku. Pembahasan itu dhuwur jos. Paling kuliah nang luar negeri. SP2 paling. Saking pinteri. Maka di sana kalau ada orang pinter debat tapi ranggena akhirnya kadang-kadang dipuja. Sampai ada orang kafir yang biasa masyhur kita lihat di medsos itu. Ngomong ibu pinter sekarang dipuja-puja oleh generasi muslim yang tertipu. Nasallahu salamah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kudrah Allah itu berkaitan dengan perkara yang mungkin. Sing mungkin tok, sing muhal bagi Allah yang enggak. Bukan Allah enggak mampu loh ya. Tapi memang itu enggak akan mungkin terjadi. Allah enggak akan mungkin terjadi bagi Allah itu Allah menciptakan yang lain. Atau Allah akan membunuh dirinya. Atau Allah akan menghilangkan nerakanya. Karena itu muhal bagi Allah. Jadi ketika kita bahas kudroh, memang kudroh itu muta'alik bil mumkinat terkait pada perkara-perkara yang mungkin. Jadi lah enek bocah takok dengan metode pertanyaan seperti itu ya kita katakan Mas, pertanyaanmu itu salah. Karena pertanyaan itu ada yang salah memang. Demikian. Okay? Jadi kudrah Allah itu jangan sampai kita terbingungkan dengan para ahlu kalam atau ahlu filsafat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Setelah Rasulullah membaca tersebut lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kemudian dia melanjutkan Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi lailah. Wahai Rabbku, aku minta kepada Engkau kebaikan apa yang ada di dalam malam ini. Wa khaira ma ba'daha, dan kebaikan apa-apa yang setelahnya. Jadi kita bermunajat pada Allah minta kebaikan yang ada di malam tersebut. yakni ketika membaca ini pada sore hari. Karena pada setiap keadaan itu ada perkara yang baik dan ada perkara yang buruk. Maka kebaikannya kita minta kepada Allah, wa khairu ma ba'daha, dan kebaikan apa-apa yang setelahnya. Kemudian beliau melanjutkan wa a'udzubika min syarri ma fi hadhihi lailah, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan apa-apa yang ada di malam ini, yaitu pada malam hari tersebut.
wa syarri ma ba'daha, dan keburukan apa-apa yang setelahnya. Jadi kita selalu minta kepada Allah kebaikannya, dan kita juga berlindung dari keburukan makhluknya. Di antara makhluknya adalah waktu malam. Kemudian ini perlu digarisbawahi. Beliau melanjutkan, Rabbi a'udzubika minal kasali wasu'il kibari. Ya Allah, aku minta perlindungan kepada Engkau dari kemalasan. Males. Nek jare wong biyen niku males iki dokter ra ono obate. Dokter itu enggak punya obat dari malas. Dan Masya Allah, doa ini kalau orang lakukan dengan keyakinan. Misal ceritakan saat tadi itu mau berangkat ke sini, Bonjang Mas Hanif ini. Saya tuh malas. Saya nggak ngerti, tiba-tiba itu saya tadi berangkat ke sini tuh malas banget, sampai bingung nyapa kok malas temen yo, padahal sedina mau yo kerjone karo turu, oke turu nih. Oke istirahati lapo kok malas gitu. Ternyata saya ingat saya belum zikir ini. Ternyata oh iya aku mau zikir gitu. Ternyata berpengaruh ya. Jadi apa-apa yang biasa dilakukan itu kadang-kadang sangat berefek kepada diri kita. Ternyata doa ini memang luar biasa gitu. Luar biasa pun jenengan menggilek ngamal nih dijamin ngerasa nih faedai. Lah kok iso lho iki sing ngajarne Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rabbi a'udzubika minal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemalasan. Lah kasal itu apa to? Males ki apa to? Dikatakan oleh ulama al-kasalu at-tasaqul fit ta'ati ma'al istita'ah. Niku kasal. At-tasaqul fit ta'ati ma'al istita'ah. Jadi rasa berat di dalam melakukan ketaatan dalam keadaan dia mampu. Jadi sing disebut wong males iku dhek mampu, dhek bisa, akan tetapi dia merasa sangat berat untuk melakukannya. Ini males. Adapun ketika umpamanya kita sakit, kita mau ke masjid berat karena sakit kepala atau apa, nah ini nggak males. Nggak males karena memang ada ujian berat yang dirasakan. Tapi yang diarani males itu adalah dia dalam keadaan mampu, tapi dia terasa berat sekali untuk melakukannya. Dan ini biasa nih menjadi watae orang-orang munafikin. Wong-wong munafik itu malas. Wong-wong munafik ngoten niku. Maka kita berlindung ya. Doa pada Allah minta perlindungan dari kemalasan ini. Yakni kemalasan apa? Kemalasan dikala ingin melakukan ketaatan dalam keadaan kita mampu. Karena orang-orang munafik itu dikatakan dalam potongan ayat, idza qamu ilas shalah qamu kusala. Apabila mereka mau melaksanakan sholat, mereka melaksanakan sholat itu dalam keadaan malas, aras-arasan. Ya. Ketika disuruh meluruskan shaf, sawu sufu fakum. Ya. Sawu wa tarosu, luruskan dan rapatkan tarosu. Atau sawu sufu fakum, luruskan shaf-shaf kalian. Males. Yang semangat. Ketika kita mampu semangat. Kalau mampu tapi nggak semangat, itu biasanya menjadi sifat orang-orang munafik. Kita qamu ila shalah qamu kusala. Apabila mereka melakukan sholat, mereka melakukan sholat dalam keadaan kusala, kasal, malas. Rabbi a'udzubika minal kasal wasu'il kibar. Dan aku berlindung kepada Allah dari keburukan masa tua. Nah, pada majelis kita ini paruan, ada yang masih muda dan ada masih yang sudah tua. Bagi yang muda, doa ini sangat utama. Minta perlindungan besok nek tua iku aja sampai elek. Sing wis kadung tua, cepet-cepet nih
cepat-cepat doanya diamalkan. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala wasuil kibar, dari keburukan masa tua. Karena pada masa tua itu kita tertimpa sesuatu yang tidak menimpa kita pada masa muda. Kita tertimpa rasa lemah, kita tertimpa sakit-sakitan. Makanya wong tua itu bisa entuk sehat, Mbah. Ya sehat wong tua le. Wong tua iki nek sehat, yo sehat ning yo enek sing dirasakne mbu boyoke, mbu drijine nut-nut, mbu dengkule asam urat, ya. Atau asam lambung, pengen mangan enak untune goang, ya repot wis jenenge tua. Nah, kita berlindung dari keburukan masa tua, dan di antara keburukan masa tua yang kita butuh berlindung padanya adalah kepikunan. Wong tua niku biasane pikun. Nah, kita berlindung pada Allah dari kepikunan. Kasihan ya. Karena orang ketika pikun itu haibahnya hilang. Kewibawanya hilang. Wong kaya apa mulyane, sakpira dhuwure jabatane. Nek wis pikun iku kur nggih gawe rasan-rasan lan guyonan. Nah, kok wis jelas mbake pikun, "Mbah wis mangan." "Durung, Le." "Jukukne mangan." "Tinggal dulu, Mbah wis mangan." Kur digodha. Padahal wis ngerti mangan. Nggih guyonan padahal mbiyen jaman mbake rong pikun niku putune iku segane enggak ukuran. Wong mbake iku ningrat ya. Mungkin mantan adipati ibaratnya. Mantan Pak Dukuh ibaratnya. Nah, ketuaan ini biasa menyisakan hal-hal seperti itu sehingga kita disyariatkan untuk berlindung kepada Allah dari su'il kibar, buruknya masa tua. Dan beliau melanjutkan, Rabbi a'udzubika min adzabin finnari. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab neraka. Kenapa neraka di sini disebutkan dahulu sebelum azab kubur? Karena memang besarnya azab neraka dibanding azab kubur. Dan kemudian beliau melanjutkan wa adzabin fil qabri, dan azab di dalam kubur. Dan ini harus kita minta pada Allah. Kenapa saya katakan harus? Karena ini ibaratnya langkah yang akan menjadi alamat kita ini sukses atau gagal. Maka dikatakan di sana al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur itu satu tahapan dari negeri akhirat. Tempat pertama menuju negeri akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisara minhu. Barang siapa di dalam kubur itu dia selamat, maka setelah kubur itu perkaranya akan lebih mudah baginya. Dan barang siapa di dalam kubur itu ia tidak selamat, maka setelahnya sungguh dia akan lebih berat lagi. Maka kubur ini pertama di mana seseorang itu akan sukses di akhirat dilihat dari di masa dia dikubur. Selamat enggak dia dari azab kubur. Kalau dia kena azab kubur, berarti setelahnya ketika dibangkitkan di akhirat, perkaranya akan lebih berat bagi dia. Maka seyukyanya bagi kita untuk minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Ibnu Mas'ud melanjutkan, wa idza asbaha qala dzalika aidan. Kata beliau, dan apabila datang waktu pagi, beliau mengatakan hal itu juga, namun mengganti pada beberapa lafaz. Kalau yang sore hari tadi, amsayna wa amsal mulku lillah. Adapun di pagi hari, asbahna wa asbahal mulku lillah. Sore amsayna wa amsal mulku lillah, pagi asbahna wa asbahal mulku lillah. Kemudian pada doa yang tadi, Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhil lailah, pada lafaz itu diganti dengan fi hadzal yaum kalau pagi, ya. Wa ma ba'da wa a'udzubika min syarri ma, kalau sore fi hadhil lailah, kalau pagi wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum
wa syarri ma ba'daha. Nah, nanti yang belum hafal dicari pada buku-buku doa-doa, insya Allah ini mudah dicarinya dan hendaknya segera diamalkan, apalagi yang tua-tua nggih. Nyuwun doa dari su'il kibar, buruknya masa tua dan yang mendekati kematian kayak kita. Ini sudah dekat semua, sing nom pun juga dekat ya, jangan merasa lama. Itu juga segera berdoa dengan doa ini. Lek ora ngapal ya ndang ngapal nggih. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana sering kita ulang, dan untuk apa kita ulang? Karena itu adalah hakikat daripada ilmu. Al-ilmu bila amal kasyajarati bila samar. Ilmu tanpa amal, tidak diamalkan, ya seperti pohon yang enggak berbuah. Kur ngebek-ngebeki kebun, duduk pohon jati yang dimaksud ya. Ibaratnya duit duren, orang woh-woh, ya kur kebek, tinggi bangunan elek, ya. Kur ngotori godongi, ben isuk nyapu. Ya. Jadi ilmu itu harus segera diamalkan. Insya Allah kita cukupkan sementara pada pembahasan malam ini dengan doa ini. Saya ulang doanya nggih. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi lailah. Nah isu Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'daha wa a'udzubika min syarri ma fi hadhihi lailah. Nah isu wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzubika min adzabin finnari wa adzabin fil qabr. Dan apabila pagi hari diganti lafaz depannya asbahna wa asbahal mulku billah. Kita cukupkan sampai sini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Nasallallahu taufiq lima yuhibbuhu wa yardah. Naktafi bihada. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.